Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngobrol pikiran bareng Geis Khalifah. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Di sebelah kanan saya Pak Pendeta Separ Supit ya Pak ya. Selamat datang Pak di acara ngobrol pikiran dengan Geis Khalifah. Terima kasih Bang Geis. Pertama kali kita ketemu dalam acara diskusi ini bincang-bincang. Di sebelah kiri saya teman juga namanya teman-teman sudah tahu semua lah, Pak Surya Chandra. Assalamualaikum Bang Geis. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Surya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Lalu di sebelah kiri saya lagi adalah Pak Indra Karismiaji yang kecerdasannya itu sudah melampaui batas gitu. Pintar banget kalau udah lagi ngomong. Saya kadang-kadang sampai terkagum-kagum dengarnya nih orang dapat tambahan otaknya itu dari mana gitu. Nggak boleh beli Pak Indra ya. Selamat datang Pak Indra. Terima kasih Bang Ya, Geis. mari. Teman-teman ngopi bareng, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar politik yang menjelang 2024 dan temanya tentang politik identitas yang selama ini seringkali dilekatkan oleh dari kalangan sana bahwa Anies memainkan politik identitas, lalu ada stigma radikal, intoleran dan sebagainya. Lucunya dan ironisnya, teman-teman sana yang katanya ingin melindungi dari teman-teman yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak suka dengan istilah itu saya itu minoritas, malah menolak. Terjadi wacana diskursus yang heboh di media sosial, apa yang dikatakan oleh mereka itu ternyata ditolak 100% bahkan, bahwa yang terjadi tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin kita bisa bicara lebih dalam lagi karena yang di sini terlibat langsung di dalam konteks persoalan-persoalan kebangsaan, dalam konteks politik, dan terutama dalam konteks apa yang dilakukan Anies selama 5 tahun. Teman-teman ini adalah yang terlibat secara langsung dengan kebijakan-kebijakan Pak Anies selama menjadi gubernur. Mungkin yang pertama saya akan bertanya dulu ke Pak Separ Supit ya, Bapak Pendeta ya. Pak, apa yang Bapak nilai, yang Pak cerna selama kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta, Pak? Ya, saya kira setelah beliau selesai, kemudian kan label juga tentang politik identitas, intoleran, radikal itu masih terus berlanjut. Ya. Itu sebenarnya berangkatnya dari 2017 kalau tidak salah ya, itu kemudian di endorse itu. Tapi sebenarnya label-label itu realitanya tidak terjadi. Realitanya tidak terjadi. Tidak terjadi. Bahwa kemudian dia dibilang politik identitas, dalam pemikiran saya identitas itu kan semua kita punya identitas ya. Dari sisi suku, marga, dan bahasa. Bahkan dari sisi filosofi pemikiran dan lain sebagainya, kita juga ada identitas-identitas yang misalnya contoh, konon Ganjar misalnya filosofi identitasnya adalah Soekarnoisme misalnya, Prabowo misalnya NKRI, Pak Anies yang dia kedepankan untuk filosofi identitasnya itu kan membangun dengan gagasan dan konsep. Saya kira itu hal-hal yang baik semua kan, tapi kemudian itu menjadi sesuatu tidak baik ketika dipolitisir atau dipolitisasi untuk menjelekkan atau untuk mendiskreditkan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu dialamatkan ke Pak Anies, dalam pengalaman saya tidak pas gitu, karena tidak terjadi itu. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik karena Pak Separ Supit ini adalah seorang pendeta dan tentu saja dia berkecimpung sehari-hari dengan jamaahnya dan mengalami secara langsung tentang apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI terhadap khususnya dalam hal ini dalam konteks kepada kalangan Kristiani ya. Selama ini pengalaman Bapak apa yang didapatkan atau perlakuan apa yang didapat? Jadi hemat kami bahwa dalam menentukan kebijakan Pak Anies selalu mengedepankan kebergunaan kepada masyarakat, menghadirkan keadilan sosial, kemudian tentu menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, selama ini misalnya contoh IMB misalnya, itu diberikan berdasarkan bahwa masyarakat membutuhkan itu. Karena misalnya ada yang sudah 34 tahun, 24 tahun, bahkan 40 tahun nggak dapat
IMB, itu kan ada satu kegelisahan dalam hati Pak Anies. Kenapa kok begitu? Ini tidak ada keadilan gitu kalau sampai itu terjadi. Nah, beliau akan mencari jalan keluar untuk memberikan IMB itu, karena itu merupakan kebutuhan. Dan dia tidak melihat misalnya ya mesti beri kepada sama agama atau sama suku atau apa, enggak. Bahwa ini satu kebutuhan, aturannya oke, ya sudah, dia berikan. Dan selama ini ya, yang sebelum belum pernah terjadi 33 IMB, hampir 50 lebih gereja yang diresmikan, dan misalnya ada bantuan bukan hanya kepada gereja, memang kepada masjid yang sifatnya heritage itu, misalnya GPIB Immanuel itu 26,8 miliar dia beri sejak 18 miliar. Sejak 1835 dibangun, 186 tahun kemudian baru dijamah oleh Pemprov, saat itu dipimpin oleh Pak Anies. GPIB yang di Gambir. Gambir. Iya. Tempat saya bolos sekolah Pak. Sekolah saya bolos. Nah, itu main-main ke situ. Karena jaraknya dari sekolah saya di SMA 7 Negeri, di SMA Negeri 7 Gambir itu nggak nyampe 300 meter dari situ ke tikungan kan. Ya, perayaan juga Bang Geis itu dia samaratakan. Ogo-ogo untuk Hindu, Buddha, Christmas Festival, Christmas Carol. Kebetulan kami waktu itu masih di situ. Jadi kami mendorong dan Pak Anies melihat ini suatu menghadirkan kebahagiaan supaya kesetaraan, ya dia lakukan itu. Dia lakukan. Dan dia berani ambil kebijakan itu. Iya. Jadi teman-teman ngopi bareng, kalau selama ini di media sosial stigma yang diberikan kepada Pak Anies itu, ini bahasa saya ya, bukan bahasa 3 orang ini bahasa saya oleh teman-teman di sana yang selalu saya katakan dari tahun 2010, teman-teman dari kalangan liberal udik itu yang selalunya saja mengambil sikap yang sangat tidak demokratis kepada kalangan-kalangan Islam yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan juga selalu kritis, tetapi kritisnya juga selalu hal-hal yang tidak substansial. Saya kira hari ini dibantah langsung oleh Pak Separ Zubid yang selaku pendeta di Jakarta, di Bandung, di Batam, di mana-mana yang dia mengelola banyak jamaah. Oke, setelah itu kita beralih ke ini agak aneh lagi nih. Surya Chandra, Wakil Menteri ATR. Partainya namanya, kalau depan dia saya nyebutnya agak sopan, Partai Solidaritas Indonesia. Kalau di TV saya suka katakan partai seputaran ibu kota, karena yang dikritik Anies terus gitu kan. Tetapi Surya ini punya kebijakan terhadap dirinya sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa pada ujung-ujungnya orang tidak akan mampu melawan akal sehatnya gitu loh. Dan Surya ternyata memang ya sekolahnya memang pintar teman-teman. Surya dari Fakultas Hukum UI, kemudian berangkat ke London, kemudian ambil doktornya di Leiden, Belanda. Jadi memang berat ini melawan orang-orang seperti ini. Secara pendidikannya jelas, aktivisnya aktivis buruh ya. Tentu saja aktivis buruhnya yang tidak dikelola oleh kekuasaan lagi. Oke, tapi kita nggak akan bicara buruh walaupun kemarin lagi rame-ramenya soal buruh. Surya, apa yang membuat kamu tiba-tiba beralih dari partai yang begitu keras terhadap Pak Anies, terus tiba-tiba dukung Pak Anies? Enggak tiba-tiba sih Bang. Waktu saya jadi wamen cukup sering saya ketemu Pak Anies untuk pekerjaan. Jadi enggak bicara politik ya. Banyak pekerjaan, dan ada satu pertemuan juga saya minta teman-teman PSI yang fasilitasi. Saya sudah tidak di PSI, tapi waktu itu sebagai wamen interaksinya lebih banyak ke pekerjaan. Nah, yang buat saya menarik dari sisi agraria dan tata ruang, Badan Pertanahan Nasional yang ngurusin pemanfaatan lahan itu, kita ini kan ketinggalan dalam proses pembangunan negeri ini, pemetaan keseluruhan bidang peta kadastral. Jadi apa yang mau dipakai buat apa gitu, kita tuh ketinggalan Bang. Tanah kita terbelah antara 2/3 kawasan hutan, cuma 1/3 yang bisa dipakai untuk seluruh kebutuhan yang lain, pemukiman, perkebunan, pertanian, macam-macam tuh semua ada di cuma 1/3. Mestinya seluruh peta ini dipetakan dulu, jangan dibelah-belah dulu oleh sektor. Nah, yang unik di DKI
itu peta kadastral istilahnya. Sudah ada Bang. Sudah ada. Sudah ada. Dan ini dikerjakan memang relatif cukup cepat sejak 2017. Inisiasi dari pemerintah pusat, PTSL namanya, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tapi DKI dengan sumber daya yang ada bisa ngebut dan itu sudah selesai. Peta Tapi yang kadastralnya itu. peta kadastral sudah. Ada yang ada hak, ada yang nggak ada hak, masih ada yang sengketa, mana tanah negara, mana yang milik aset pemerintah, milik aset Pemda, milik pribadi, segala macam itu udah lengkap. Nah yang unik di DKI itu, data ini kan tadinya terpisah Bang, antara data Pemprov yang punya kepentingan untuk PBB, antara data BPN yang punya urusan melindungi dan menjaga dokumen-dokumen, itu disinkronis. Jadi Pak Anies itu memberikan hibah sekitar 80 miliar ke Kanwil BPN DKI untuk sinkronisasi data itu. Untuk sinkronisasi data. Nah, dengan artinya bahwa dia melaksanakan programnya Pak Jokowi ya, dengan sangat terbuka dan jauh lebih maju Bang. Jauh lebih maju. Karena biasanya ini nggak dikasih oleh Pemda. Oh, biasanya jadi nggak pernah dibuka. Jadi masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Nah di DKI itu sudah dilakukan untuk 150 macam tema di atas data persil. Jadi data-data pembangunan dari dinas-dinas disinkronis dengan data persil. Persil kan kalau BPN persil bidang-bidang ya. Bidang-bidang. Ini terobosan luar biasa. Walaupun itu persilnya kan ada alasnya, itu ada yang girik, ada yang itu apa hak guna bangunan macam-macam lah. Betul. Alas-alasnya. Betul. Itu mampu disinkronisasi. Perintahnya disinkronisasi, masih Dan proses ya, masih proses karena perlawanan dari internal juga saya dengar cukup banyak. Mudah-mudahan dilanjutin karena ini maunya gubernur apa gitu Bang. Cuma memang ada tantangan yang diinginkan Pak Anies sebagai gubernur itu, menurut saya itu yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kepala daerah. Tidak ada kepala daerah lain yang seserius itu, juga sekomit itu ya, dan juga punya resources untuk melaksanakan itu. Oke, Surya. Itu dalam Anda melakukan pekerjaan sebagai wamen kan? Ya. Lalu, tapi kan ada unsur terdalam yang Anda miliki. Kadang-kadang kan orang tidak bisa melihat secara objektif karena ada kalau istilahnya itu di feeling, ada kedengkian lebih dulu. Sebaik apapun, selogik apapun yang dilakukan, tapi prasangka buruk itu tidak mudah dihapus. Nah kalau saya lihat latar belakang Anda, PSI, triple minoritas, Tionghoa, Katolik, dan jadi disabel. Apa yang membuat Anda itu hal-hal seperti itu terhapuskan? Bukan dari terhapuskan, maksudnya Anda lampaui. Saya melihat ada ketulusan di Pak Anies dalam bekerja. Dan ini konsisten ya, jadi bukan kayak acting, bukan pura-pura gitu. Jadi ketika dia dalam posisi berkuasa, itu kan aslinya orang kelihatan Bang, kayak apa gitu. Nah dalam ketulusan ini didukung oleh pemahaman, karena membangun DKI itu nggak bisa cukup dengan 2 lembar kertas gitu Bang, sangat kompleks. Jadi perlu memahami nuansa-nuansa yang banyak banget variabelnya itu, dan rasanya Pak Anies ngerti itu dan mau ngerti. Itu 2 hal yang berbeda. Mau ngerti dan ngerti itu 2 hal berbeda. Mau ngerti dan ngerti 2 hal yang berbeda. Ya, ada yang ngerti tapi dia nggak mau ngerti. Nah ini itu namanya tambeng. Nah itu yang buat saya menarik ya, karena saya kan sebagai wamen tuh berkunjung ke 32 provinsi Bang. 132 kabupaten kota. Itu berarti saya ketemu bupati, wakil bupati, asisten pemerintahan, sekretaris daerah. Jadi sedikit banyak saya punya komparasi gitu loh. Jawa ini semua saya udah datengin dari seluruh provinsi ini dan semua saya ketemuin. Bicaranya soal pekerjaan. Nah memang menonjol Pak Anies ini dari sisi itu. Bagi saya pilihan mendukung beliau itu jauh sebelum yang lain-lain mungkin secara terbuka. Paling tidak saya merasa ini akal sehat saya yang bicara. Ini sesuatu yang melampaui sentimen pribadi atau perasaan feeling pribadi, karena bagi saya itulah manifestasi dari demokrasi. Demokrasi itu kan ada demos, ada kratos Bang. Demos itu ya rakyat ya,
rakyat, umat beragama atau suku atau apapun yang disebut politik identitas itu relevan dalam politik karena dan harus dipertimbangkan dalam kratos itu, kratos yang negara. Jadi kombinasi dari demos dan kratos itu diwujudkan oleh Pak Anies dengan memahami masalah rakyatnya sendiri, kemudian dia lakukan, dia pakai sumber daya yang ada, tidak ragu-ragu, dia paksa birokrasi yang dia dibawa ke pemimpinan yang melakukan itu, dia ajak, ini belum pernah loh, ngajak institusi lain kan, ATR BPN ini kementerian vertikal Bang ya, jadi pemerintah pusat, itu diajak dan kemudian bekerja sama, itu saya kira luar biasa dan mestinya kalau ini di scale up ya, mengatur soal tata kelola tanah, pembatasan kepemilikan, itu presiden Bang, cocok itu. Jadi bagi saya mendukung Pak Anies itu saya berharap ada kombinasi dari pemahaman isu-isu pembangunan yang nyata dan dibutuhkan rakyat, tapi juga kemampuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang berbeda ini. Itu dilakukan oleh Anies Baswedan ya. Teman-teman ngopi bareng, saya lihat. Ini berdasarkan pengalaman apa yang dia lakukan di dalam pekerjaannya, lalu mau tidak mau harus berhadapan dengan partainya sendiri kan begitu. Karena akal sehat mau tidak mau ya memang kita nggak mampu melawan akal sehat sendiri, terkecuali kalau tidak kita punya kebutuhan untuk hidup, punya kebutuhan untuk tidak mampu menyelesaikan kehidupan kita sendiri, ya mau tidak mau bersikap oportunis, mematikan akal sehat, lalu berlindung di balik kekuasaan yang ada. Ternyata Surya Chandra bukan orang seperti itu. Dia lebih baik bersikap karena itu bagian dari integritas pribadinya. Saya menilainya begitu kalau lihat dari konteks ini ya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana juga yang ternyata lebih memilih untuk aman, walaupun ketidakbenaran itu ada di depan mata gitu kan, dan agar semata-mata melindungi dirinya, kebutuhan pribadinya. Saya kira Anda itu sudah selesai dengan hidup Anda sendiri, cocok jadi pemimpin yang kayak gini nih, udah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Pak Surya, saya akan balik lagi nanti ke Anda. Ada teman saya juga yang luar biasa hebat, dia adalah aktivis pendidikan, namanya Indra Karismiaji. Indra, kamu di Amerika berapa tahun, Indra? Di mana? Di Amerika. 8 tahun. 8 tahun. Dari S1 sampai S2. Ya. Ceritain dong S1-nya apa aja? Saya double major, satunya itu ngambil marketing sama international business. Marketing sama international business. Terus sambil kerja di sana ngambil S2 bisnis juga. S2-nya bisnis. Kebetulan di sana juga jadi pimpinan Permias. Jadi saya walaupun Katolik nih, kerjaannya tiap minggu ngurus pengajian Bang. Tiap minggu urus pengajian? Ngurus pengajian karena wakil ketua Permias dulu di sana. Wakil ketua Permias. Jadi ya biasa kita hidup dengan, bahkan kalau bulan puasa nih saya juga sering diajak ke masjid, buka puasa bareng. Jadi memang dari dulu tinggal di Jakarta juga nggak ada kotak-kotak kayak sekarang yang rasanya tuh aduh. Ya Pak, itu memang saya tuh berkali-kali bilang mereka tuh KTP Jakartanya tuh rata-ratanya tuh tahun 90-an tuh paling ini tahun 2000-an gitu loh. Tiba-tiba ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme, tentang toleransi, kan jadi lucu gitu kan. Iya. Tiba-tiba kamu, bukan tiba-tiba, kamu memilih menjadi aktivis pendidikan, bagaimana ceritanya tuh? Karena kalau saya percaya semua masalah bangsa ini itu bisa selesai kalau pendidikan diperbaiki, kalau kualitas pendidikan diperbaiki, manusia diperbaiki. Jadi dan itu juga ada di lagu kebangsaan kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kan isinya bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan. Iya. Jadi ini yang sering dilupakan, bagaimana manusia itu yang terpenting, itu lewat pendidikan dan nantinya mereka akan bisa bangun infrastruktur. Oke. Di dalam pendidikan itu, ini kan kita lagi bicarakan kaitannya dengan Pak Anies nih. Ya. Saya ingat di tahun 2008 atau 2009, Pak Anies menggagas yang namanya Indonesia Mengajar. Ya.
Indra terlibat juga di situ. Enggak sih, enggak terlibat di situ. Belum kenal Pak Anies waktu itu. Jadi kenalnya pada saat di waktu beliau Mendikbud. di Mendikbud. Ya. Ya. Lalu ada yang menarik, saya mengamati terus pada saat Indonesia Mengajar itu. Jadi ada satu yang pulang itu guru Indonesia Mengajar, lalu laporan kepada Pak Anies di daerah tempat dia mengajar itu mayoritasnya Muslim, hampir tidak pernah mengenal orang di luar Muslim. Ya. Kalau bisa tolong dikirim guru yang non Muslim ke sana. Dan ide itu dilakukan oleh Pak Anies agar mereka tahu bahwa keberagaman itu ada nyata gitu loh, agar orang tidak hanya berkecimpung di komunitasnya saja gitu kan. Ya. Lalu selama Indra mengamati di Jakarta ini, selama Pak Anies pemimpin, dalam konteks pendidikan bagaimana? Ya beliau itu orang yang paling tahu masalah pendidikan ya, makanya dari semua Mendikbud yang pernah ada di Indonesia, satu-satunya yang paparan pertamanya judulnya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia, itu cuma Anies Baswedan. Jadi dia sudah menulis itu. Jadi paparan pertama beliau dengan seluruh stafnya di Kemendikbud itu judulnya adalah Gawat Darurat Pendidikan Indonesia. Jadi beliau udah tahu masalahnya, tapi beliau nggak dikasih kesempatan untuk nyari obatnya nih. Oke. Yang saya takut nih jangan-jangan memang ada upaya malah bikin bangsa ini tetap bodoh. Kalau bangsa ini tetap bodoh ya bisa dibodoh-bodohin, bisa diadu domba. Itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan saya salah, Bang. Okay. Tapi itulah salah satu yang alasan saya kenapa aktif mendukung Pak Anies. Ya sebagai aktivis pendidikan, salah satu upaya kita itu kan menghilangkan perundungan, bullying. Yeah. Nah saya ngelihat yang namanya Anies Baswedan ini dibully terus. Untuk sesuatu yang tidak benar, ya contohnya lah, selalu dikatakan kalau Anies Baswedan jadi gubernur, Jakarta akan jadi seperti Suriah, karena penganut khilafah. Saya 5 tahun tinggal di Jakarta, nggak pernah ada yang nyuruh saya ganti agama, nggak ada yang larang saya ke gereja, gitu. Justru malah adanya Pak Anies timbul keakraban antar kita. Dan dilakukan dengan cara yang sangat bersahaja, dengan cara yang sangat Pancasila. Contoh deh, tadi Pak Pendeta Supit udah bicara tentang IMB. Yang saya dengar langsung dari Pak Anies cerita waktu IMB Gereja Katolik Damai Kristus. Itu kenapa 34 tahun nggak keluar? Karena masyarakat di sana menolak adanya dibangunnya gereja Katolik di sana. Orang bisa mengatakan, wah orang-orang di sana kadrun nih, ya kan? Ini intoleran nih ini. Dan Pak Anies juga bisa ngambil langkah otoriter. Pokoknya saya mau dibangun gereja situ, bisa. Ya. Tapi apa yang dilakukan beliau? Datang ke sana, dengerin mereka bicara. Ya kan dengar mereka bicara dulu, kenapa sih nggak mau ini. Kemudian Pak Anies juga ngomongnya gampang. Bapak Ibu, bisa bayangin nggak kalau kita kan butuh masjid ya buat beribadah, tapi sama saudara-saudara kita nggak boleh bangun. Apa sih rasanya? Jadi diajak untuk berempati, dimanusiakan gitu loh. Dimanusiakan, diajak berdialog. Iya, dan ini kan cara yang Pancasila, ini yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan bisa, wah udah kirim aja orang kadrun-kadrunin tuh. Dimarah-marahin ini, itu cara yang tidak beradab, itu yang tidak Pancasila, dan itu yang terjadi sekarang. Gitu. Itu yang terjadi sekarang, maksud Indra itu teman-teman yang menyatakan stigma tadi yang tidak beradab itu. Ya buktinya sekarang apapun yang kita misalnya memberikan kritik. Ya. Saya kan sering memberikan kritik ke Kemendikbud karena jadi saya langsung dikadrun-kadrunin, Bang. Makanya saya selalu mengatakan, ya saya kadrun varian Katolik. Jadi saya ngomong begitu, udah tahu saya kadrun varian Katolik karena udah banyak. Jadi lucu kan, tiap kali ada orang memberikan kritikan, masukan yang sebetulnya itu penting.
Itu sangat penting buat Ini menjadi aneh ya. Kita bernegara, kita mengkritisi, tapi ada orang yang mengawasi kita. Nah, iya. Kan aneh ini. Betul. Sebenarnya kan sebuah negara yang sehat di mana kritik itu diberikan ruang. Tapi ini seperti ada orang yang mengawasi kita untuk kita bicara apapun lalu di stigma. Iya. Dan tentunya mereka itu juga kan punya kepentingan untuk kepada kekuasaan. Iya. Jangan-jangan mereka itu bagian dari kekuasaan. Ya apakah iya atau enggak, tapi yang jelas ini merusak demokrasi. Merusak demokrasi. Merusak demokrasi, merusak keakraban. Apapun ceritanya, pemerintah ini kan adalah pilihan kita yang bertanggung jawab terhadap kita, rakyat. Jadi rakyat itu justru harus mengawasi mereka. Jadi betul, kalau ada rakyat yang mengawasi pemerintah yang kita gaji pakai uang kita, terus kitanya juga malah diawasi lagi sama entah siapa dengan biaya dari mana, ini kan super aneh. Mungkin hanya terjadi di Indonesia yang model seperti ini, dan mungkin baru terjadi di 9 tahun terakhir, Bang. Ya, saya rasakan itu karena di masanya Pak SBY itu saya tidak pernah menyensor apa yang saya tulis. Sekarang ini saya harus mensensor ulang setiap saya menulis sesuatu. Jadi adalah self controlnya harus lebih baik gitu. Karena bukan khawatir kepada apa, kepada mereka ini tukang bikin pengaduan ke. Jadi memang Pak Anies yang difitnah terus, ya kan? Politik identitas ada, bener Bang, bener ada. Buktinya apa? Ada tokoh yang bilang Anies Baswedan itu bapaknya Arab, ibunya Arab, kakeknya Arab, istrinya Arab. Politik identitas kan? Iya. Tapi lucunya yang dituduh itu Anies Baswedan, padahal orang lain yang bilang dari Yaman lah, yang jadi ini sakit memang bangsa ini kayaknya ya. Dan ini memang kita butuh sebuah gerakan perubahan untuk menyembuhkan, untuk kita muncul lagi keakraban hidup bersama, nggak dikotak-kotakan kamu pro ini, kamu ini, yang kadrun lah, yang inilah. Kita harusnya sama, itu yang diwujudkan Pak Anies di Jakarta. Oke, kita pertajam lagi, Indra. Ini kan terutama di medsos. Ya. Stigma-stigma itu kan mereka terus menerus lakukan ya. Oleh teman-teman, bukan teman-teman lah, oleh kelompok kanan. Saya jijik kalau melihat dia teman. Gitu. Nggak bisa saya berteman dengan orang-orang seperti itu. Lalu Indra ini kan Katolik ya? Katolik. Dan mereka dalam tanda kutip Muslim. Sebagian besar mereka yang stigma Anies itu. Saya nggak tahu beragama atau enggak, saya nggak tahu Bang. Oh tidak sampai sana. Maksudnya makanya nyebutnya dalam tanda kutip gitu kan. Karena dan ini menjadi menarik. Mereka kan bicaranya begini, alasannya melindungi minoritas. Iya. Alasan mereka adalah mereka berjuang di depan untuk adanya toleransi, untuk adanya pluralisme dengan melindungi minoritas. Lah teman-teman ini kok adalah teman-teman yang dari minoritas kalau kita bicara dalam konteks minoritas mayoritas. Saya sudah dalam kesimpulan mereka bukan melindungi tapi menjual minoritas. Oh, mereka menjual minoritas. Jadi politik identitas itu sebenarnya hanya persoalan jualan. Jualan. Teman-teman ngopi bareng, ini bisa jadi judul di acara kita hari ini, bahwa politik identitas yang selama ini digaungkan sesungguhnya bukan persoalan diskriminasi, bukan persoalan intoleran, ini hanyalah persoalan jualan. Ya, karena kalau itu nggak muncul, nggak laku kan? Radikul itu. Jadi saya begini Bang, ngelihatnya ya, memang yang dipakai untuk kami yang minoritas ini, yang digunakan adalah fear mongering. Jadi kampanye dengan menebar ketakutan. Nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden, kamu nggak boleh ke gereja lagi, kamu harus ganti agama. Kan kita takut nih, sehingga kita melihat saudara kita yang beragama Muslim udah curiga dulu kan? Jadi dibikin buffer. Udah muncul di ini. Oh nanti saya mau dibikin mualaf nih, mau di ini, nanti kita nggak boleh gereja lagi ini. Ada. Tapi saya juga melihat justru ke saudara-saudara yang Muslim ini oleh mereka setiap hari diprovokasi, dihina-hina cara beribadahnya, ulamanya, cara berpakaiannya, dan kalau marah langsung tuh kan.
Lihat tuh, sumbu pendek tuh, ini dia memang Padahal setiap saat diprovokasi. diprovokasi, orang juga Padahal marah. setiap saat bukan lagi hanya pikirannya, tapi sudah agamanya pun ikut dihina. Itu yang membuat orang jadi marah. Nah, orang marah itu kemudian di capture, di framing, ini kalau nanti Anies Baswedan itu jadi presiden, ini yang menguasai kita kan. Jadi benar-benar sebatas jualan. Teman-teman ngopi bareng, enaknya bicara dengan orang pintar kayak gini, terbuka, lugas, dan apa adanya gitu loh ya, tanpa punya kepentingan apapun dalam konteks pribadi, tetapi lebih kepada kepentingan berbangsa. Karena kalau kepentingan pribadi, tidak mungkin seorang Surya Chandra ingin berani mendukung Anies dengan resiko dimusuhi teman-teman sendiri. Demikian juga dengan Indra, demikian juga dengan Pak Supit nih yang selaku pendeta. Jadi banyak hal memang harus dibuka secara publik agar publik paham. Sebelum meneruskan kepada Indra, saya ke Pak Pendeta Supit. Pak, adakah perbedaan selama Pak Anies jadi gubernur dengan sebelum Pak Anies jadi gubernur, Bapak sebagai selaku pengelola gereja atau ini yang mengelola jamaah lah, bukan sebagai pendakwah gitu. Ya. Jadi memang saya melihat ada perbedaan antara sebelum kemudian Pak Anies bahkan sesudah Pak Anies. Bahkan sesudah Pak Anies. Ya. Jadi sebelum Pak Anies memang pertama problem-problem tentang menghadirkan kesetaraan dalam arti mendapatkan IMB, mendapatkan keadilan, itu rasanya tidak semaksimal ketika di masa Pak Anies. Jadi itu perbedaan pertama. Kemudian di dalam perjalanan pemerintahan Pak Anies kan tagline yang dia sodorkan itu betul-betul dipraktekkan. Jadi maju kotanya, bahagia warganya. Bahagia warganya. Ya, saya rasa kalau maju kotanya itu sudah tidak terbantahkan lah bahwa itu terjadi kemajuan yang real. Bahagia warganya itu ya itulah tadi kesetaraan yang dialami oleh semua agama, bukan hanya Kristen. Sekalipun misalnya tentang penerimaan bantuan operasional tempat ibadah, itu kan kepada 8.000 lebih rumah-rumah ibadah. Kepada 8.000 lebih rumah-rumah ibadah. Kemudian untuk Kristennya 1.379. 1.379. Iya. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan ada data lainnya selama Pak Anies memimpin, ini data 2021 kalau saya tidak salah ya. Saya ingat itu. IMB untuk masjid 21. Ya. IMB untuk gereja 33. 33, betul. Betul. Lantas untuk gereja. Jadi bahkan IMB untuk masjid itu lebih sedikit dibanding IMB untuk gereja pada saat Pak Anies. Pada selama memimpin DKI. Iya. Jadi kalau mau bilang intoleran, di mananya intolerannya? Dia tidak melihat memberi kepada seagama. Pokoknya tadi itu prinsipnya bahwa ini satu kebutuhan dan ini menghadirkan kesetaraan, ini sesuai undang-undang, ya dia kasih. Jadi pijakannya benar-benar pada keadilan. Iya, keadilan. Nah, ya, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes dengan pembangunan itu. Ini ada yang menarik, Dra, soal Muslim tidak ada yang protes. Kebetulan saya terlibat. Christmas Carol itu saya terlibat. Di masa saya kecil, itu dulu di Jalan Keramat Raya ada bioskop Rivoli. Bioskop Rivoli itu di depannya itu ada istilahnya mereka pengembala atau apalah, berdakwah. Diprotes sama masyarakat. Dan stop. Sekian puluh tahun kemudian tidak pernah ada. Dan itu menjelang Natal. Sekian puluh tahun saya hafal kalau soal Jakarta itu jangan bantah-bantah gua soal ngomong Jakarta yang kayak gini, udahlah gitu. Apalagi orang-orang yang biasa tinggalnya homogen itu. Saya ngerti soalnya dari gang ke gangnya. Lalu 2019 apa 2018 mulainya Pak Anies menginisiasikan Christmas Carol. Saya takut. Ini apa nggak ditimbulkan orang? Karena di tempat-tempat daerah utama
Iya, sepanjang Tamrin Sudirman itu. Tamrin Sudirman, Duku Atas sana, Manggarai, mana-mana lah yang daerah-daerah utama gitu kan. Ada Christmas Carol ini. Berjalan aman, meriah, dan orang yang lewat ikut menonton. Ramai. Yang buat pohon itu teman-teman dari Muslim justru. Iya. Artinya apa? Bahwa ada kepercayaan publik terhadap Pak Anies kan? Ya. Sementara jauh sebelumnya tidak pernah ada yang berani, jangankan hal semacam itu, IMB pun nggak berani diberikan gitu kan. Ya. Jadi ini luar biasa sekali, dan di tahun 2021 kalau nggak salah itu saya ikut terlibat tuh. Ya. Membantu teman-teman beraktivis gereja membawa paduan suaranya, mereka nyanyi-nyanyi di HI depan bundaran HI sana, dan itu menjadi sebuah perpaduan yang menarik. Betul. Di tengah Jakarta ini. Betul. Saya melihatnya dari Surya selaku aktivis di Jakarta. Apa yang Surya lihat dalam konteks itu, Surya? Kalau dari saya soal keberanian ya, maksud saya soal keberanian ya. Kamu kan anak master nih. Ini anak master, kalau gue di Poncol dia di master gitu lah. Bang Geis, ada yang belum lengkap tadi. Oke, silakan. Tadi kan sebelum, kemudian sesudah. Oh iya betul. Nah, jadi suasana yang Bang Geis alami, kami alami, warga Jakarta alami waktu Pak Anies, sesudah Pak Anies, mohon maaf aja, itu agak menurun. Misalnya contoh, yang Christmas Carol sudah tidak ada lagi, dan memang belum ya. Tapi sudah yang, ada, tetapi tidak semeriah kemarin. Ya, pasca tidak ada lagi. Ya. Dulu pasca sempat kan keselesai Pak Anies menyelesaikan JIS, Jakarta International Stadium itu, sekalipun masih ada pembenahan lagi sedikit, itu kan sempat ada bilang, ini kan sesudah itu kan Bang Geis ingat kan ada Idul Fitri di sholat Idul Fitri di itu dihadiri 40.000 kalau nggak salah, tapi bikin di luar. Kemudian muncul ini hanya untuk agama tertentu. Ya. Tetapi 1,5 bulan kemudian, syukur alhamdulillah Pasca Nasional dibuat di Jakarta International Stadium. Pasca Nasional. Dan Pak Anies merestui, bahkan memfasilitasi semua Pemprov memfasilitasi. Jadi ini ini betul-betul menghadirkan kesetaraan dan kebahagiaan untuk warga Jakarta bahwa diperlakukan sama. Diperlakukan sama semua. Festival Telur Pasca di Lapangan Banteng sebelumnya belum pernah ada. Ketika Pak Anies tradisi ini kemudian ada, dan sekarang hilang lagi. Nah itu kira-kira realitas saja. Menurut Pak Safar, terhadap stigma yang mereka kencangkan kepada Pak Anies, apa pendapatnya? Ya saya rasa kalau ini kan tadi jelas itu jualan. Pertama itu tidak benar, dan kedua kalau dipakai untuk maksud tertentu tidak laku lagi lah. Sudah tidak laku lagi karena rakyat sudah jelas. Memang di beberapa daerah, khususnya katakanlah di bagian Indonesia Timur, itu masih sedikit terprovokasi dengan berita-berita ini. Tetapi dugaan saya seiring dengan waktu itu kemudian akan meluntur semuanya. Jadi kebenaran itu akan muncul kok. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, akan muncul seperti fajar. Orang nggak bisa tahan fajar tuh. Masya Allah, luar biasa. Saya ingin ke Surya. Kita kan kadang-kadang mengukur keberanian seorang pemimpin ya, ambil kebijakan itu, terutama di kalangan aktivis yang kadang berani galak tapi di lingkungan sendiri, tapi begitu berhadapan dengan pemilihnya itu mikir-mikir, ya kan? Kadang-kadang tuh antara dia tahu apa yang benar, apa yang harus dilakukan, tapi kalau berhadapan dengan itu kadang lebih baik menghindar agar tidak terkena pengaruh negatif terhadap dampak pemilihnya kan gitu. Yang kamu lihat terhadap Anies tuh dari sisi kepemimpinan apa, Surya? Saya kira ya nyambung dengan Mas Indra dan Pak Supit tadi, ada dua kata kunci dalam kepemimpinan Pak Anies itu. Pertama itu empati, jadi kemampuan merasakan yang berbeda. Kalau Islam apa kurang Islamnya Anies Baswedan, ya toh. Dan tradisi keluarganya jelas Islam. Tapi dia mampu memahami yang bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Dia sapa, dia datengin, dia samperin gitu. Nah yang menarik buat saya, orang Islam merasa nyaman,
orang yang Nasrani juga jadi merasa nyaman. Persis karena ada figur yang punya empati itu. Yang gak nyaman para penjualan itu ya? Barangkali, karena udah jadi barang dagangan Bang, Barang kalau tadi dagangan, dibilang kan. Nah yang kedua, saya yang melihat kepemimpinan atau politiknya Pak Anies itu harapan Bang. Harapan. Dan satu-satunya yang lebih kuat dari ketakutan itu harapan. Beliau itu ingin memberi harapan gitu loh. Jadi dia bisa dibilang ya kalau buat saya dia menjadi antitesa dari semua politik yang sekarang sedang dibangun. Baik yang sedang berkuasa. Sebentar, antitesa dari semua politik yang sedang dibangun. Ya, baik itu dari yang sudah berkuasa atau ingin berkuasa atau ingin merasakan nikmatnya kekuasaan. Di sisi lain ada Anies Baswedan yang menawarkan harapan gitu loh. Bukan ketakutan yang dibangun. Bukan ketakutan, karena tapi harapan. Cuma dalam harapan kita bicara program, Bang. Kita bisa tagih capres ini mana programmu, apa yang akan dilakukan kalau jadi capres atau jadi presiden nanti. Anies bicara itu. Dia tidak ada beban bicara saya ingin ini, saya akan lakukan ini. Dia bahkan nulis di Kompas. Itu pertama kali seorang capres menulis Bang. Kalau di Amerika biasa. Semua capres di Amerika itu harus menulis di Washington Post atau New York Times. Kira-kira apa sih mimpi dia, visi dia apa sebagai seorang pemimpin, akan melakukan apa dan bagaimana melakukan hal apa gitu. Itu pertama kali. Saya berharap sebetulnya yang lain melakukan itu. Tapi kelihatannya entah karena kehabisan ide atau sudah terjebak dengan retorikanya sendiri, kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi ruang-ruang empati dan harapan itu hadir justru dari relung-relung kecil ini Bang. Diskusinya Bang Geis, diskusi-diskusi kelompok-kelompok kecil yang saya kok merasa ya ini keniscayaan. Betul tadi Pak Pendeta. Ini fajar akan datang Bang. Fajar kapan waktunya, ya kalau di Kristen kan ada semua indah pada waktunya Bang. Akan datang masa itu. Kita semua cuma bersiap-siap aja yang bisa dilakukan dan terus dengan tekun ya, dengan teguh menawarkan ini terus. Bang Geis ini kan dengan gayamu yang macam-macam gitu ya, itu kan menawarkan harapan sebetulnya. Terus punya empati itu, kalau nggak ada empati kita nggak diundang ke sini Bang. Iya. Itu jelas gitu loh. Dan dari track record hidupmu sendiri, ya kita sama-sama anak Jakarta ya, anak Betawi, ya itu biasa gitu. Kenapa kok jadi ribet kayak perbedaan ini jadi sesuatu yang harus ditonjol-tonjolin, harus ditakut-takutin. Nah Anies Baswedan itu menawarkan empati dan harapan itu bagi saya, ya buat saya ikhlas Bang dukung. Apapun hasilnya saya bangga, saya senang, saya merasa terhormat bisa mendukung seorang seperti Anies Baswedan dan semua pendukungnya. Bagi saya inilah yang akan memberi kita kebesaran sebagai sebuah bangsa suatu hari nanti. Jadi bukan soal menang atau kalah, tetapi ini soal idealisme ya. Yang bisa dibilang gitu dan rasanya bisa menang juga. Iya bisa menang juga, tetapi utamanya adalah kita mendukung orang yang patut layak untuk dititipkan harapan, kira-kira gitu kan. Ya. Karena apapun ceritanya kita tidak bisa menutup mata bahwa selama ini Anies itu orang yang sangat dijauhkan dari kekuasaan pusat dan kalau bisa programnya itu mandak, itu fakta lah. Kalau yang saya alami Formula E karena saya terlibat langsung. Oke, Indra sebagai penutup nih Indra ya. Kamu melihat bahwa itu tadi jualan dan jualan ini kira-kira makin hari itu akan semakin besar porsinya atau makin menciut seiring dengan akal sehat yang semakin berjalan bagi banyak orang. Atau sudah tidak laku lagi. Sebelum ke sana saya nambahin dulu masalah keberanian Pak Anies nih. Jadi cerita tentang tadi IMB Damai Kristus itu waktu warga yang menolak curhat ngomong ke Pak Anies, omongannya gini, Pak Anies, kami tuh dulu berjuang mati-matian untuk menjadikan Pak Anies gubernur di DKI Jakarta. Dan kami nggak mau ada gereja di sini. Tapi sekarang
Pak Anies minta kami untuk tanda tangan persetujuan adanya gereja di sini. Padahal kami pendukung Bapak. Kami ini pendukung Bapak. Tapi sekarang Bapak minta sesuatu yang bukan keinginan kami. Itu kan suatu keberanian. Ya kan? Dan yang beliau lakukan diajak bicara. Jadi kalau orang ngomong Pak Anies itu bisa berkata-kata saja, justru kalau Pak Anies nggak bisa berkata-kata, gereja itu nggak terbangun. Karena beliau mengutamakan dialog, memanusiakan, dan akhirnya semua terima. Dan gerejanya terbangun, nggak ada bentrok. Semua hidup dengan nyaman, dengan enak kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan Bang Gais mengenai jualan ini. Karena saya orang pendidikan, Bang. Ya. Ada satu kajian dari OECD yang sangat menarik. Tahun 2021 nih, jadi masih baru banget. Ternyata orang Indonesia itu paling nggak bisa membedakan antara fakta dan opini. Oke. Karena tingkat literasinya rendah sekali. Iya. Dan sepertinya ini yang dipakai oleh mereka dengan tahu, oh masyarakat Indonesia ini tingkat literasinya rendah, nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana opini, karena nggak bisa mencari referensi bahan bacaan yang baik, dipakailah jualan model seperti ini. Jadi ini adalah penyakit bangsa. Jadi mereka justru mendorong supaya bangsa ini bodoh. Kami berjuangnya ingin bangsa ini cerdas. Dan orang yang bisa membawa itu hanya Anies Baswedan. Luar biasa. Keren. Terima kasih teman-teman ngopi bareng. Acara kita hari ini sudah menjawab isu-isu yang ada di banyak tempat, terutama di media sosial, dan hari ini para aktivis termasuk Pak Pendeta Sabar Supit yang siap saat bergumul dengan jamaahnya dan menerangkan tentang apa dan bagaimana Pak Anies Baswedan, juga Surya Chandra, juga Pak Indra. Terima kasih banyak acara hari ini. Dan insya Allah ini akan menjadi media penjelasan kepada halayak ramai bahwa apa yang selama ini distigma kepada Anies Baswedan ternyata bukan saja tidak benar, tapi itu adalah fitnah yang selama ini dikembangkan, dan ternyata saya sepakat dengan Indra tadi, itu hanya masalah jualan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara ngopi bareng yang akan datang. Pak Pendeta, terima kasih banyak kehadirannya. Surya, terima kasih banyak. Bang Indra, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.